Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Dari kalian-kalian yang ada di sini, apakah ada yang tahu apa isi perjanjian damai Indonesia dan Malaysia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganyang atau mengganyang memiliki arti memakan mentah-mentah, memakan begitu saja, menghancurkan, mengikis habis atau mengalahkan lawan dalam pertandingan. Soekarno mengumumkan secara resmi aksi ganyang Malaysia melalui pidato luar biasanya pada 27 Juli 1963 setelah serangkaian aksi konfrontasi dan pengumuman sikap bermusuhan oleh Indonesia kepada Malaysia. Aksi ini juga bersamaan dengan kejadian G30 SPKI yang melibatkan Soekarno. Terlibatnya Soekarno dalam aksi tersebut melemahkan kekuasaan Soekarno hingga akhirnya digantikan oleh Soeharto yang biasa disebut sebagai zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru inilah hubungan antara Indonesia dengan Malaysia mulai dinetralisasi melalui Perjanjian Bangkok pada 11 Agustus 1966 yang dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara-negara yang tergabung dalam Federasi Maphilindo. Aksi ganyang Malaysia ini berlangsung tak beberapa lama. Setelah aksi penandatanganan persetujuan Manila oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Manila. Lantas apakah penyebab aksi ganyang Malaysia? Padahal ketiga negara ini baru saja menandatangani perjanjian persekutuan yang disebut sebagai Persekutuan Maphilindo. Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Federasi Malaysia memang sudah lama terjadi. Konflik ini semakin memuncak pada saat Indonesia memutuskan untuk mendeklarasikan konfrontasi Indonesia-Malaysia atau perang terhadap Malaysia pada tahun 1962. Konfrontasi tersebut memperebutkan masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak. Semua ini bermula dari rencana Malaysia yang hendak membangun persatuan tanah Melayu pada tahun 1961 dengan cara menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Dan tentunya hal ini bertentangan dengan persetujuan Manila yang telah disepakati sebelumnya. Rencana Malaysia ini membuat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tidak bisa tinggal diam. Pada saat itu Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebagai boneka buatan Inggris, dan konsolidasi Malaysia dengan membuat federasi tersebut hanya akan menambah kekuatan kontrol Inggris di daerah tersebut. Soekarno berpendapat hal tersebut hanyalah bentuk baru dari aksi imperialisme dan kolonialisme Inggris yang akan berdampak pada gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Sabah yang hendak digabungkan menjadi Federasi Malaysia ini merupakan gabungan dari Borneo Utara dengan Sarawak. Pada saat itu, Inggris melakukan penarikan koloni di Asia Tenggara dengan memusatkan koloninya di Borneo dengan semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaya. Tentu saja pemerintah Indonesia, terkhususnya Presiden Soekarno, menentang aksi tersebut. Sesuai dengan persetujuan Manila yang berlangsung di Manila mulai tanggal 7 sampai 11 Juni 1963, negara-negara peserta sepakat bahwa rakyat Sabah atau Borneo Utara dan Sarawak harus menentukan nasib mereka sendiri dengan mempertimbangkan pemilu Sabah yang bebas dan tidak ada paksaan sesuai dengan lampiran resolusi Majelis Umum. Persetujuan Manila ini sendiri terdiri dari Deklarasi Manila dan pernyataan bersama yang disepakati oleh Federasi Malaysia, Republik Indonesia, dan Republik Filipina.
Sejak saat itulah konfrontasi Indonesia terhadap Federasi Malaysia dimulai. Para relawan Indonesia yang mendengar kabar tersebut mulai melaksanakan propaganda, sabotase, dan penyerangan di daerah Sabah dan Sarawak. Rakyat Malaysia yang tidak terima negaranya dikonfrontasi oleh Indonesia segera melaksanakan demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Penyerangan KBRI, perobekan foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu, dan memaksanya untuk menginjak lambang Garuda. Amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Pada saat kabar itu mulai terdengar di telinga Soekarno, pada saat itu juga Soekarno dalam pidatonya mengumumkan kepada masyarakat Indonesia tentang pengganyangan Malaysia. Dikarenakan posisi Soekarno yang semakin melemah akibat aksi G30 SPKI pada zaman tersebut, digantikanlah Soekarno oleh Soeharto. Penggantian kekuasaan ini turut serta mengganti perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia. Pada masa Soeharto ataupun pada zaman Orde Baru mulai menetralkan ketegangan dengan diluncurkannya perjanjian baru bernama Perjanjian Bangkok pada 11 Agustus 1966. Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sedangkan pihak Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya bernama Tun Abdul Razak. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan Indonesia dengan Malaysia berangsur-angsur membaik kembali. Berikut ini merupakan isi perjanjian Bangkok. Isi perjanjiannya adalah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan diplomatik. Rakyat Sabah dan Sarawak diberi kesempatan mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia, dan segala permusuhan antara kedua negara dihentikan. Bagaimana menurut kalian? Coy.